Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sah adalah tidak melanggar syariat dan tidak menyalahi konsekuensi akad. Dan boleh-boleh saja dalam kesepakatan itu menguntungkan salah satu di antara pelaku akad. Selama itu dilakukan saling ridho, hukumnya diperbolehkan. Di sini kita sebutkan di antaranya adalah ada beberapa bentuk di antaranya. Yang pertama, kesepakatan yang sesuai dengan konsekuensi akad. Misalnya pembeli mempersyaratkan bahwa penjual harus menanggung setiap aib yang ada pada barang. Dan itu sejalan dengan konsekuensi akad, karena dalam hal ini pembeli punya hak khiyar aib. Kecuali jika aib itu timbul setelah barang itu di tangan pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab karena aib itu muncul bukan dari kesalahan penjual, tapi murni dari pihak pembeli. Kemudian yang kedua, kesepakatan adanya jaminan untuk kepercayaan atau kesepakatan tausiqiyah. Misalnya si A menjual mobil kepada si B secara kredit, dan si A minta agar selama masa pelunasan ada satu orang yang bisa dijadikan penjamin, bisa dijadikan sebagai domin. A beli mobil dari B secara kredit, mobil sudah diserahkan kepada si A. Tapi B mengizinkan hal itu jika si A bisa mendatangkan penjamin. Lalu A mendatangkan seorang ustadz atau tokoh masyarakat yang dipercaya oleh si B. Kemudian tokoh ini menjamin, insya Allah si A ini orangnya jujur, amanah, akan bisa bayar tepat waktu. Jika si A nggak bayar tepat waktu, maka nanti saya akan nalangi, saya akan nomboi. Maka posisi orang ketiga ini disebut sebagai domin. Kemudian yang ketiga, kesepakatan terkait kriteria barang, terutama untuk jual beli yang barangnya tertunda. Misal pembeli minta agar penjual menyerahkan barang dengan warna tertentu. Berarti di sini yang diuntungkan siapa? Pembeli. Saya minta nanti barangnya harus seperti ini. Kayak gini kondisinya, kamu antar dibungkus seperti ini dan seterusnya. Pembeli mendapatkan keuntungan di situ, dan ini bukan hal yang dilarang karena tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Kemudian berikutnya adalah kesepakatan yang manfaatnya kembali kepada salah satu akidain, salah satu pelaku akad. Si A menjual rumah kepada si B, namun si A mempersyaratkan agar rumah ini ditempati 1 bulan lagi. Ini juga boleh. Saya sudah jual rumah kepada Anda, tapi saya minta saya diizinkan untuk menempati rumah ini selama 1 bulan dalam rangka untuk proses pindahan. Ini hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya, kesepakatan yang membatasi sebagian hak kepemilikan. Kita ulang, kesepakatan yang membatasi sebagian hak kepemilikan, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya jelas itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Dan kata Dr. Yusuf Subaili, ini diperbolehkan selama pihak yang diambil haknya merelakan. Dan syarat ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad, karena akad tetap jalan, barang pindah kepemilikan, hanya saja sebagian haknya direlakan. Misalnya si A menjual rumah kepada si B dengan syarat si B harus menempati rumah itu dan tidak boleh dijual. Karena si A karena si A tidak ingin bertetangga dengan selain si B. Seperti umum di masyarakat ya. Misalnya seseorang ingin bertetangga dengan seorang ustadz,
Baik, kita lanjutkan. Ulangi tadi ya. Pada asalnya rumah itu sebenarnya sudah menjadi milik pembeli dan penjual minta syarat agar
disebabkan karena salah satu pihak tidak bisa memenuhi perjanjian sebagaimana yang disepakati. Dan keberadaan wan prestasi ini boleh digantikan dengan adanya denda, kecuali untuk satu wan prestasi, yaitu keterlambatan bayar utang. Sehingga misalnya si A utang kepada si B dan dua terlambat prestasi. Prestasi selain misalnya masalah deadline penyerahan barang, Anda misalnya tanggal 10 Januari kunci harus diserahkan.